Ada yang bingung. Bingung, panik, campur aduk lah perasaannya. Karena dipanggil ke Mabes untuk gelar perkara khusus berkaitan dengan laporannya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, perkaranya Doktif ini, ya, yang di Medan Sono, bisa saja itu di SP3. Bisa saja itu di SP3. Kenapa? Karena dianggap dalam gelar perkara khusus, ya dinyatakan bahwa penetapan tersangkanya itu tidak cukup dan tidak memenuhi alat bukti atau dianggap itu bukan peristiwa pidana. Sehingga bisa saja itu di SP3. Makanya panik, ribut, galau, lain sebagainya. Ya kita wait and see aja. Mana yang kuat-kuatan ini ya. Kuat-kuatan kita lihat ya. Yang jelas sebagai masyarakat kita berharap siapapun yang benar, yang membela kepentingan masyarakat, ya itulah yang jadi pemenangnya. Nah, ini pertanyaan bagus ya, tapi ada hal yang penting yang harus kita luruskan. Jadi kalau seseorang dikenakan pasal TPPU guys, yang pertama kali harus dibuktikan adalah uangnya ini berasal dari tindak pidana atau bukan. Setelah itu barulah dilihat siapa pelakunya. Misalnya nih ya, kamu lapor kalau kamu diperas. Nah, yang diperiksa adalah dugaan bahwa uang yang kamu berikan itu hasil pemerasan dan pelaku pemerasannya siapa. Kemudian pelapor nggak otomatis ikut diseret ya, kecuali ternyata uang yang kamu berikan itu berasal dari tindak pidana kejahatan lain, misalnya korupsi. Tapi itu jadi kasus yang lain lagi. Analoginya gini nih, kamu kehilangan motor dan lapor ke polisi. Jadi polisi nggak akan menanyakan kamu nyuri motor orang duluan atau tidak, kecuali ada bukti lain. Jadi fokus awalnya ya mencari siapa yang nyuri motormu. Jadi dalam TPPU juga gitu guys, penyidik akan fokus dulu ke aliran dana dan pelaku utama, nggak asal tarik semua pihak. Karena hukum butuh dasar bukan dugaan. Harus ku bilang sama kalian, 3 produk sunscreen yang pernah ku pakai ini yang the best. Kalau masalah skincare, itu pemakai L'Oreal. Bahkan aku aja sampai nyetok ini Megados punya Doktif. Jadi buat para pukimak-pukimak pendukungnya Sirkus Indegeng, pendukungnya abu-abu, pendukungnya miring, jadi kan netizen ya, aku mau bilang sama kalian untuk anak-anak online bahwasanya saya pribadi itu tidak pernah dibayar sama Doktif ataupun Nikita Mirzani ya. Jadi aku itu membeli ini pakai uang sendiri karena awalnya coba-coba, ujung-ujungnya memang sebagus itu para netizen produknya Doktif Megados yang untuk sunscreen ini. Aku itu bukan kayak si abu-abu gigi, perawatan gigi, mencongkel karang gigi, karang jembut, karang semua karang-karang, menciptakan satu produk selembar tisu, ditempelkan ke gigi. Jadi guys, ini bisa memutihkan gigi kalian, kalian juga jadi fresh kayak gua kelelawar. Tinggal ditempelkan aja selama 30 hari, maka gigi kalian akan bersih-bersih padahal kau pinner gigi. Nih, kalau aku mau dari zaman dulu, ada orang yang pengen membikin aku brand ambassador ketiak glowing. Nih, tengok ketiak glowing. Karena ini ketiak dari lahir kayak gini, botak, licin, glowing, nggak mau. Dan juga ya para netizen, aku bilang sama kalian bahwasanya banyak juga teman-teman aku dan netizen yang mend-DM aku, Kak, pakai behel ya sebelumnya perawatan gigi di mana, pakai behel merek apa, kenapa giginya bisa serapi itu. Ini nggak pernah pakai behel, tidak pernah perawatan, cukup disikat pakai odol. Kalau sesekali dibikin pakai garam halus pas menyikat gigi. Jadi online ini tidak pernah ke perawatan gigi dan juga tidak pernah pakai behel. Jadi nggak usah ditanya-tanya pakai produk apa, ya pakai odol yang ada di Indomaret ya anak-anak online. Jadi ku bilang sama kalian ya, para borjong-borjong pukimak-pukimakmu pendukung Sirkus Indegeng dan ular Indegeng, bahwasannya aku itu tidak pernah dibayar sama siapapun karena aku menilai dengan logikaku sendiri. Muncul nggak usah mengatakan masa tukang peras dibela-bela ya, penggemar-penggemarnya Nikita Mirzani sama Doktif, tukang peras kok dibela. Borjong mafia skincare, kenapa kau bela? Kenapa kau bela?
yang mengatakan kalau itu pensil alis premium ternyata harga 2.500. Dari harga 3 juta di harga 170.000 dapat 2. Begu. Kayak kenal nih akunnya nih. Kayak mengingatkan di masa-masa yang lalu di mana akun ini sering banget deh kayaknya nongol dan komentar di VT-VT-ku. Apakah benar ini akun yang sama, orang yang sama? Tapi setahu aku ya, orang yang punya akun ini tuh lagi di dalam penjerong, lagi ditahan. Kok bisa ya komen-komen kayak gini? Oh iya, ala-alanya managed by admin gitu ya. Jadi ala-alanya admin yang komen-komen gitu ya. Tapi emosinya berasa sampai ke sini sih. Jadi kepikiran, jangan-jangan polelanya yang lagi ngejagain dengerin orang ini teriak-teriak di dalam tantrum. Pengen jalan-jalan nyobain mie ayam di warung mie ayam. Pengen nyobain mobil baru. Pengen main HP sepuasnya, pengen nge-live sambil makan seblak, makan cilok yang tinggal sebiji itu. Jadi ternyata pas ngecek filter-filter komen ya, orang ini nih, akun ini ternyata ada banyak banget komen di VT-VT ku sebelumnya, di VT yang ini juga, tapi kesensor sama TikTok. Soalnya kalian tau lah, kalau komen udah kesensor sama TikTok, isinya itu bulian. Bukannya berubah di dalam, malah tambah menjadi-jadi. Bertobat, mumpung masih dikasih Tuhan umur panjang, lagi dikasih waktu berbenah, memikirkan hal-hal yang pernah kau lakukan. Jangan malah menjadi-jadi, lagi di dalam tuh waktunya berbenah, waktunya berkaca, berefleksi, meditasi, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jualannya udah nggak laku. Jualan siapa? Jualan Reza Gladys kok bilang nggak laku? Barang-barangnya banyak yang PO sayang, sold out. Aku mau check out strip whitening, terus kemudian Snow White, itu pada laku semua. Lagi dibuatin lagi, udah produknya udah habis stoknya, nggak laku. Kamu tahu nggak kalau anak panah itu ditarik mundur, kelihatan mundur ya, kelihatannya mundur, tapi begitu dilepas melejit dia. Hati-hati, nanti kamu terkaget-kaget nanti melejit kayak apa Reza Gladys itu. Dan kamu sayang lagi di dalam sana itu karena Reza Gladys melawan, tidak mau takut sama kamu ya. Hanya Reza Gladys yang berdiri dan berani melawan kamu, sampai akhirnya kamu ada di dalam sana, nggak bisa nikmati warung mie ayam, nggak bisa jalan-jalan pakai mobil baru, nggak bisa ya. Yang kuat, yang sehat, supaya nanti di proses pengadilan lancar untuk menghadapi semua yang kau lakukan. Pertanggungjawabkan semua perbuatanmu sayang, ya. Perpanjangan masa penahanan Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki menjadi 30 hari ke depan lagi dinilai oleh publik sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Pengacara Dr. Reza Gladys, Julianus Sembiring pun mengatakan terkait dengan bolak-baliknya berkas perkara P19 dari kepolisian hingga ke kejaksaan, lalu balik lagi dari kejaksaan ke kepolisian, dinilai sebagai bukti yang tidak cukup. Itu sangat keliru. Ia pun mengatakan bahwasanya kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum, memberikan petunjuk kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk mengkaitkan 4 peristiwa. 4 peristiwa yang dimaksud yaitu peristiwa di tanggal 27 Oktober, lalu peristiwa di tanggal 13 November, peristiwa di tanggal 14 November, lalu peristiwa di tanggal 27 November. Jaksa penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ini untuk mengkaitkan 4 peristiwa barusan. Pengacara dari Dr. Reza Gladys, Julianus Sembiring ini menduga akan ada atau harus ada yang akan menjadi tersangka baru. Wow.
Mantan sahabat Nikita Mirjani sekaligus sosok yang paling ditakuti dan disegani oleh Nikita Mirjani, yaitu Fitri Salhuteru, mengungkapkan sebuah pernyataan yang sangat mencengangkan publik. Melalui unggahan sosial medianya Fitri Salhuteru dan sudah diliput media cumi-cumi, Fitri Salhuteru menyatakan kepada aparat penegak hukum ada satu nama yang ia sebutkan, yaitu Samira, yang dinilai oleh Fitri Salhuteru ini sebagai sosok dalang dibalik kisruhnya bisnis skincare di Indonesia. Fitri Salhuteru juga meminta kepada aparat penegak hukum agar mendalami ini secara tuntas agar terungkap semuanya sampai ke akar-akarnya.